Ya, Pak Bom Bom, dengar saya bicara. Ya, saya bakal tunggu di satu hari Minggu itu, jam berapa dan di mana Bapak beribadah. Saya mau dengar Bapak beribadah. Saya rindu dengar khotbah-khotbah yang katanya penginjil, pengajar. Tunggu Bapak saya tiba di Manokwari. Saya nggak terlalu banyak ngomong. Saya berangkat. Tapi saya tidak akan bisa sebutkan tanggalnya karena apa? Nanti alasan lagi. Oh, seorang pendeta itu ibadahnya bisa di pasar. Di pasar Bapak lo. Saya sebenarnya udah nggak mau kepancing, tapi si Jody ini mancing saya. Saya mohon maaf teman-teman ya. Tetapi teman-teman tunggu saja tanggal mainnya kapan saya tiba di mana. Saya tiba di Manokwari, ya. Saya akan cari gerejanya di mana. Saya akan beribadah, mau melihat Pak Bom Bom naik di atas mimbar. Ya. Saya yang akan jemput. Gak usah Pak Irkan. Banyak yang sudah mau jemput saya. Pak Irkan gak usah jemput saya. Saya cuma mau tahu di mana Pak Bom Bom berkhotbah. Saya akan pergi ke gereja situ. Ya silakan, Yul. Pokoknya mau sampaikan, Dek. Silakan. Iya, saya nggak ada mau menyampaikan apa-apa Pak Bom Bom. Saya cuma iya, tadi ditarik sama penghujat yang di Amerika itu menaikkan saya naik. Ya sudah bilang di sini. Dari kemarin Pak Bom Bom itu sudah DM saya. Saya tadi malam juga ditelepon sama salah satu orang yang mungkin biasa bantu Pak Bom Bom ya. Saya udah nggak mau berpanjang lebar Pak Bom Bom ya. Ya, itu aku sayang saja lah ya. Ya, saya nggak mau. Saya sudah bilang, jangan. Pokoknya intinya jangan saja. Saya sudah dukung Pak Bom Bom dalam pelayanan dan lain-lain. Tapi Pak Bom Bom juga harus tahu, saya ke Manokwari itu bukan mencari Pak Bom Bom, saya mau jalan-jalan gitu. Saya mau jalan-jalan gitu. Saya mohon maaf teman-teman ya. Tetapi teman-teman tunggu saja tanggal mainnya kapan saya tiba di mana. Saya tiba di Manokwari, ya. Saya akan cari gerejanya di mana. Saya akan beribadah, mau melihat Pak Bom Bom naik di atas mimbar. Tapi Pak Bom Bom juga harus tahu, saya ke Manokwari itu bukan mencari Pak Bom Bom, saya mau jalan-jalan gitu. Ya, saya akan cari gerejanya di mana. Ke Manokwari itu bukan mencari Pak Bom Bom, saya mau jalan-jalan gitu. Jalan gitu. Tenang aja Bapak. Ya, untuk Dewi Bulan juga ya, saya itu enggak kenal sama kamu Dewi Bulan ya. Diam kau Bang, aku nggak ada ngomong sama kamu. Nih. Buah doamu Bang. Tunggu nih doi. Doi Pak. Adanya masalahku sama kamu Bang? Enggak ada lah, makanya aku I love you sama kau. Aku nggak ada masalah sama kalian aja yang merepet kemana-mana, apalagi sama Bang Sang Debater nih ya. Mana ada aku merepet sama kau Yuli. Kalau sama si Reda ya. Aku nggak ada sentuh dia sentuh aku. Sama aku Bang, aku nggak ada masalah sama kamu Bang. Ya, mana ada aku merepet sama kau. Kau kan cantik manis. Ya itu juga si Dewi Bulan itu, sorry ya Pak Bom Bom ya, saya mau keluarkan unek-unek saya nggak apa-apa. Walaupun saya tahu Pak Bom Bom itu dekat sama beliau, saya jujur nggak kenal sama beliau. Asal Dewi Bulan tahu ya, saya itu jalan-jalan nggak minta-minta Bu Dewi Bulan ya. Anda itu kalah popularitas sama Edis TV itu wajar, padahal Anda sudah menghujat, tapi nggak naik-naik popularitas Anda. Sadar diri Anda kalau mau menjadi seorang apologet, belajar dari Pak Bom Bom. Yul, sebentar Yul. Yul, sebentar dulu. Aku nggak ada hubungan sama sebentar. Bang. Jangan kau bikin sebentar, marah dikit aja. Bahwa Dewi Bulan itu tidak bisa disaingi oleh Edis Tipu. Kenapa? Karena Dewi Bulan itu sudah masuk TV One. Bikin terus Bang, bikin terus. Itu aja Pak Bom Bom. Santai aja lah. Iya Pak, ini aku kenapa sih kalian itu suka sekali kelai-kelai gitu loh. Dek, ada yang saya mau tanyakan, Dek. Begini, Dek, saya minta bantu sama Yuli, ya. Yuli tolong bilang Metatron, perbaikilah. Saya punya nama baik loh, saya difitnah loh. Curi uang 160 juta, curi uang anak Batak. Karena sekarang ini jemaat yang saya layani di berbagai gereja ini di Papua ini kan Yuli tahu secara adat istiadat, mereka mendengar, karena mereka mendengar bilang selama ini kan saya kasih bantuan di gereja, baik itu uang cash, saya beli alat musik, laptop,
mimbar. Saya layani selama saya dapat uang di YouTube maupun di TikTok. Mereka ini kan di sini bilang, berarti kami punya hamba Tuhan ini Pak Bom. Selama ini kami percaya kok curi-curi uang ya, penipuan ya. Saya kalian percaya lah? Enggak lah. Cuma dengan begini kan sudah membuat kegaduhan di dalam jemaat kan. Nah jadi saya jujur, saya marah bukan marah Yuli, bukan. Saya marah orang, tolonglah perbaiki saya punya nama, bukan saya ingin dibaikin, bukan. Ini kan tidak benar. Masalahnya kan uang ini kan uangnya Palidara, uang Palidara kan yang bikin travel kan. Ini kan uangnya mereka berangkat ke Israel. Nah, dong sudah berangkat tanggal 15 mereka sudah berangkat, tanggal 19 November mereka sudah berangkat, sudah oke. Masalahnya ini kan ini pasal 372 dan 378 ini penggelapan uang. Ini masalah pidana loh. Begini Pak Bambang, tadi pagi, tadi malam tuh saya sudah langsung ditelepon sama salah satu, ya mungkin Bapak Bom sudah laporan sama dia, jadi saya langsung ditelepon, saya nggak sebutkan namanya. Dia bilang gitu, saya bilang simpel sama Bapak itu, kalau memang Pak Bom tidak ada ya sudah santai saja, nggak usah diperpanjang lebar. Kalau memang tidak ada, tunjukkan. Itu gampang Yuli. Loh, begini. tidak Bapak. Kalau memang seandainya Bapak tidak ada melakukan penggelapan, tinggal Bapak buka saja, selesai. Lu buka apa deh kalau saya nggak tahu? Ya Saya di sudah. Manokwari. Sampaikan tidak ada Pak. Begitu. Itu nggak bisa klarifikasi dari saya deh. Maksudnya mereka ini yang nuduh saya WK. Siapa lagi yang mereka yang pernah berhubungan dengan mereka kan? Itu ngomong begitu enak saja nggak? Ini di Papua ini sudah besar loh. Masalahnya kan saya kasih banyak bantuan. Saya bukan kecil Yul. Nanti kau boleh cek di gereja ini. Minimal satu gereja itu saya sumbang 100 juta. Ini saya open saja, terpaksa saya bicara. Oke. Saya punya bukti banyak. Satu gereja nanti kau datang, kau tanya di gereja ini uang-uang dari anak Tuhan yang saya kumpul selama ini. Saya gak usah ngomong. Nah ini kan sekarang ini kan bentuk uang besar yang saya kasih masuk di gereja. Nah sekarang ini kan uang 160 juta kan bukan uang saya. Saya tidak pernah ambil itu. Itu uang travel 160 juta untuk Palidara. Terus aku paut lagi dengan uang anak Batak yang ada Lerudi nih. Sedikit pun tidak pernah uang itu masuk dari rekening saya. Ini mumpah ada Lerudi Yohanes. Coba tanya Lerudi. Uang itu masuk dari rekening Lerudi untuk bantu dalam pelayanan. Siapapun yang mengatakan kami memakan uang, dia yang wajib membuktikan. Karena di dalam hukum, siapa yang mendalilkan, itu yang membuktikan, bukan kami. Adalah kekeliruan kalau kami membuktikan, Juli. Makanya fitnah orang-orang ini terlalu kejam, terlalu pedih kepada kami. Kenapa? Benar. Karena mereka apologet yang murni apologet, itu masih aku dengan bom-bom. Mereka ingin membunuh karakter kami dua, agar si Edis Tipu yang naik sendiri. Padahal kalau kita naik sama-sama kan tidak ada masalah. Di mana masalah? Saya tidak pernah menyerang Edis Tipu sampai bulan 9. Bulan 5 saya dihancurkannya nama baik saya tidak serang dia bulan 5. Bulan 9 karena ajarannya ada yang keliru, makanya saya tentang. Kalau ajarannya tidak keliru, takkan pernah saya sentuh. Demikian juga Cireda. Saya nggak kenal dengan baik sama Cireda ini, tapi dia pernah bertelepon sama saya, tapi tidak tampak wajah. Dia mengajak saya lari ke luar negeri untuk menghujat, saya tak mau. Nah, tiba-tiba dia menyinggung-nyinggung saya. Alasannya apa? Kan tidak pernah saya singgung dia. Dia kepanasan seolah-olah mau jadi pahlawan untuk si Edis Tipu. Untuk apa dia jadi pahlawan untuk si Edis Tipu? Harusnya dia jadi pendamai. Jangan dilakukan politik bela bambu. Satu diinjak, satu ditarik ke atas. Ya kami punya hak membela diri dong, Yuli. Yang cantik manis. Jadi gini Batar. Kita bangsa debatar ya. Jadi gini Yuli, begini Yuli. Kalau ada Yuli bilang saya harus mengklarifikasi, itu namanya salah. Saya ini kan dituduh yang tidak saya lakukan kejahatan. Bagaimana saya mengklarifikasi dengan cara begitu? Siapa yang mengatakan salah, dia harus menunjukkan datil. Nah saya ini kan nama saya kan sudah buruk sekali deh. Dan sekarang ini orang-orang yang ada di gereja kemarin sudah mereka menyatakan, apalagi di sini saya layani kan kebanyakan saya tugas di Papua deh. Dan di sini kan, saya mau kasih tahu sulit ya. Kalau kita beli tanah, agraria itu tidak berfungsi, ya. Yang berfungsi itu pelepasan adat. Nah, ini masalahnya. Ini bukan uang kecil deh, 160 juta loh. Nah, mereka punya prinsip bahwa saya ini sebagai hamba Tuhan yang mencuri dan menipu donasi di TikTok. Ini nama baik saya sudah hancur deh. Nah, kemudian mereka marah.
termasuk ketua parlemen jalanan ini yang kemarin ada saya live, dia nonton. Kalau mau nanti sebentar malam saya libatkan dia boleh bicara. Mereka ini sudah melaporkan ya, jadi di ketua adat ya, mereka sudah melapor tentang yang saya difitnah ini. Makanya saya kenapa suruh Metatron itu datang ya, dan mereka tapi mereka sampai sekarang tidak datang. Nah ini dia, saya jujur, saya nggak mungkin mau kemana saya mau klarifikasi itu secara hukum salah deh. Nah saya tidak melakukan apa-apa kok saya mau klarifikasi. Saya tidak ini, itu namanya goblok itu. Nah saya tidak, ini harusnya nama saya diperbaiki loh. Jadi penginjilan saya ini terhambat karena orang-orang mengatakan saya curi duit. Tapi sampai saat ini si botak Metatron ini nggak pernah membuktikan. Terus mereka bilang, ya saya minta maaf saya sebut nama ya, si Reda bilang, kami akan tunjukkan A1 hari Kamis ya, tanggal 8 ya, jam 6 ya, kami akan tunjukkan bom-bom. Mana pembuktian itu yang saya tunggu? Sampai sekarang deh. Ini kan menghambat saya punya penginjilan. Nah Yuli sudah kenal saya lama. Saya punya penginjilan, bukan, saya bukan pengajar sesat. Nah ini yang saya tunggu-tunggu. Tolonglah mereka membuktikan. Supaya semuanya clear, supaya saya pelayanan saya itu bisa nggak terhambat kayak begini. Nah puji Tuhan, Tuhan kasih saya kemarin, tahun baru 1 jiwa baru dimenangkan. Itu saya senang, saya nangis kemarin. Nah sekarang yang saya inginkan itu, coba tolonglah teman-teman ya. Tahu jangan saya bilang pendeta, yang bilang saya pendeta, kenapa saya marah? Suruh saya pendeta abal-abal datang ke sini. Saya punya alasan saya tidak tunjukkan SK saya karena apa? Inilah nanti saya terhambat. Kenapa? Otomatis nanti di gereja lain saya tidak bisa layani. Itu alasan saya. Itu urusan saya dengan Tuhan. Kalian ke sini mau cari kekurangan saya, datanglah ke sini. Saya bukan orang miskin yang minta-minta. Saya ini selama ini bilang, aduh saya punya beras dan itu untuk hamba Tuhan yang lain saya bantu. Biarlah saya dihina, saya dicaci maki. Ya, bukan begitu caranya kalian. Lebih baik kalau kalian punya uang ada banyak, ya udahlah, nggak usah kita harap sini. Kalian bantu saja teman-teman saudara kita lagi kekurangan di Medan sana, di Sibolga, di Sumatera Utara yang lagi kita orang Kristen lagi kekurangan. Kalian bantu mereka lah. Kalau kami di sini nggak usah, biarlah saya cari sendiri saya di sini. Bisa punya titel itu. Oke, silakan Yuli, silakan. Jadi sudah ya Pak Bom ya, maksudku gini aja dah, aku nggak mau memperpanjang lebar. Urusan duit itu memang sensitif, makanya ini pembelajaran juga buat kita pelayan-pelayan Tuhan, memang yang benar-benar mau melayani. Kalau memang dapat berkat ya bersyukur, tapi jangan kita berurusan dengan duit-duit yang lain. Ini pembelajaran apa yang terjadi sama Pak Bom dan teman-teman semuanya. Semoga tahun 2026 tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Saya tidak mau. Saya mau tetap Pak Bom, Bang Sangeng Debater, pelayanan saja. Saya tidak memungkiri. Saya dulu tuh sama Pak Bom itu sering belajar sama Pak Bom. Tapi semenjak kejadian ini saya mundur karena apa? Saya tidak mau terlibat seperti itu. Dan yang kedua Pak Bom, mengenai hubungan Bapak dengan gereja, itu Bapak mau berbicara seperti apapun, sampaikanlah saja kepada pihak gereja. Kalau mereka belum bisa membuktikan, gereja harus percaya sama Bapak. Nggak usah Bapak mau bicara tentang hukum adat atau apa, jangan dipikirkan Pak. Yuli salah, Yuli gini deh. Ada dua hal yang saya mau bicara sama Yuli. Tadi Yuli kurang kopi deh ya, minta maaf ya. Begini deh, yang pertama masalah duit. Saya nggak pernah ribut masalah duit deh. Saya ini tetap berkat selalu mengalir. Yang saya pusing ini begini, contoh ya, kalau orang kasihkan paus, saya menari-menari, itu saya sengaja kebahagiaan orang lain yang saya bisa bantu. Itu saya sengaja. Itu kan namanya di sini kan TikTok dunia entertainment, toh? Nah saya nggak pernah ribut dengan orang punya berkat. Sejak kapan saya ribut? Oi, Rudy Yohanes dapat duit begini, oi, dia dapat begini. Enggak. Saya serang itu selama ini pengajaran deh. Saya bukan serang orang punya berkat. Saya dapat berkat sini. Cuma sekarang yang saya pusing ini, ya jujur ya, saya marah. Suatu tuduhan yang tidak benar kepada saya, 160 juta dan uang anak Batak. Itu yang saya marah. Karena masalah uang ini sensitif dan saya tidak pernah ganggu orang. Saya nggak pernah mengambil orang punya uang. Saya merasa saya tidak ambil. Nah, yang kedua, bentuk pelayanan saya, orang lain tidak usah campuri. Kenapa? Karena kita kan masing-masing menyelamatkan kita diri masing-masing. Saya punya pelayanan itu, saya takutnya secara pribadi bukan masalah adat, bukan. Saya kan pelayanan kan begini deh. Saya bukan di satu gereja, ya. Saya melayani di berbagai gereja. Nah, saya ini kan otomatis di gereja lain pasti kan ada yang saya tidak layani kalau minggu 1 bulan ini. Nanti 1 bulan ini karena jadwal saya kan
bukan berbagi apa. Saya nggak pernah, jujur, saya nggak pernah pelayanan di penjara, saya nggak pernah pelayanan di tempat pasar-pasar. Nggak, itu mungkin abang saya boleh. Tapi saya pelayanan di gereja, di rumah sakit, di rumah-rumah, itu benar, itu benar. Dan saya ini kan pengajar, kan ada lihat saya punya cara mengajar. Nah, jadi saya ini, dan takutnya begini, nanti kalau saya sudah ketahuan SK saya, nanti SK saya itu ya jujur saja di gereja ini nanti sudah tidak terima saya lagi. Karena Bapak kan dari gereja ini. Pak Bombom. Ya, silakan. Sedikit Pak Bombom. Ini mumpung ada Yuli di sini, adikku yang cantik manis. Banyak Tolong kali ceritamu, Bang. Terus gitu nyok kau. Kawan kita PK lagi. Biar ada lu berkatku dikit. Waduh, Jadi Bang. tolong sampaikan sama Sob Katul Bekatul teman-teman tul. Panggil Saya namanya tidak. Bu Sofiatul, sopan kok Bang. Kok nggak ada sopan-sopannya kau ya? Bukan, itu bukan nama aslinya, itu nama panggungnya. Henritan yang buat itu. Santai lah, aku juga wak labu. Gak pernah aku marah, nama panggung itu. Nama asli Rudy Yohanes. Nama dia Lani Ekowati, ya. Dengar deh. Tolong bilang sama dia, cabut pernyataan dia bahwa aku pernah meminta uang 150 juta kepada dia. Karena sampai detik ini tidak bisa ditunjukkannya bukti aku minta uang kepada dia. Yang benar adalah si putra apa namanya kemarin itu Marga Syagian. Dia yang bertelepon sama aku menodorkan diri untuk menyampaikan sama Sofiatul mengenai uang 150 juta itu. Dan uang 150 juta itu untuk Rudy Simamora mulai dari polisi sampai ingkrah. Cuman si Syagian itu nggak ngerti arti ingkrah. Dia kira untuk pra-peradilan saja. Saya sudah umumkan waktu itu live, tidak pernah saya bilang untuk pra-peradilan 150 juta. Permintaanku hanya itu saja. Baru yang kedua deh, biar kau tahu, Edis tidak pernah saya serang selagi dia tidak pernah mengajarkan kesesatan. Bisa dibuka seluruh. Banyak kali ceritamu, Bisa. Bang. Nggak menyesatkan setiap hari fitimu tentang Edis TV. Agak lain kau. Iya, dengarlah dulu. Setelah dia bulan 9, baru aku serang. Kenapa? Karena dia yang menyerang pribadiku lebih dahulu. Semua orang tahu, aku ajak dia debat. Apa dibilangnya? Hahaha, Rudy Yohanes, kau selesaikan dulu donasi anak Batak yang kau ocop, kau habiskan, tak kau kasih 1 rupiah pun. Itu adalah tuduhan yang sangat menyakitkan. Dan sudah ku bantah. Ini WA si Rudy Simamora. Mengenai 1 rupiah tak pernah, sudah dibantah Rudy Simamora sendiri. Bahwa pernah diterimanya uang waktu dia di Poltabes 1.200.000 dan 800. Secara hukum, ucapannya si Edis Tipu itu sudah berantakan. Tidak boleh dibenarkan di depan hukum. Nah itu, Yuli. Makanya sekarang, kenapa aku serang dia? Karena dia terlalu angkuh. Dan pengajarannya yang sesat bertambah terus. Bukan malah berkurang atau tetap segitu. Tolong disampaikannya Yulia. Terima kasih Yuli yang baik hati. Udah gitu aja ya Pak Bombom. Saya rasa udah clear. Nanti saya tetap hubungi Bapak Ya. kalau sudah tiba di Manokwari. Dan saya mau meluruskan sama teman-teman terkhusus yang namanya Ibu siapa namanya itu yang di Amerika yang penghujat keras itu yang ngirim-ngirim VT-nya Edis TV. Nanti bawa sumbangan ya, bantuan ya. Tenang Pak Untuk Bombom, gereja rame. asal Pak Bombom Siap. tahu ya. Bapak nggak Siap. usah mikir itu, banyak Pak. Hormat, ya. Semua pada oke. ngomong hubungi saya, yang penting jumpai Ya. Pak Bombom. Ya saya jumpai. Siap. Hormat. Siap. Sebentar Pak Bombom, saya mau uruskan dulu ya. Buat yang Ya, ya. namanya siapa namanya Dewi Bulan Busuk itu ya. Saya berangkat nggak minta-minta Bu, nggak minta-minta, nggak buka donasi. Ya saya nggak minta sumbangan berangkat ke Manokwari. Jadi jangan giring opini yang ndak. Ya. Oke Pak Berarti, Bombom, sampai jumpa ya, nanti di berarti- Manokwari. Tuhan Yesus Ya, memberkati berarti Bang Ibu Debatang. Yuli, terima kasih. Saya izin turun Bang. God bless Ya, you. berarti ya. Oke, terima Jangan lupa kasih, ya, Yuli. sumbang si Bolga juga Yuli, itu harus bantu. Pasti. Teman-teman di Iya. saudara kita di Batak ya. Izin Ya, dong siap. sebelum turun Ya. saya bicara. Saya nggak Boleh. kenal sama Amin Wijaya, nggak ada urusan saya sama Abang. Saya juga nggak ada urusan dengan Ya kamu. udah, ngapain Saya ngomong cuma sama saya? dengan Dewi Bulan doang. Saya kan izin dengan Bombom gitu. Izin ya. Kalau tadi katanya Dewi Bulan dibandingkan Edis lebih jauh si Edis. Anda tahu kasus MKC dikasih makan kotoran, go internasional sampai HAM internasional Amerika turun. Itu peranan siapa? Dewi Bulan. Gue buka sekarang nih. Sampai Christian Prince David Wood menyiarkan kasus Pak MKC. Itu peranan siapa? Dewi Bulan. Dewi Bulan itu berperan. Sampai MKC HAM internasional Amerika itu turun. Jadi kontribusi ke Dewi Bulan Jauh. Edis TV.
Min, memang jauh Min. Itu kan si Yuli karena orang baru, jadi nggak tahu. Wajar lah. Di situ belum ada apa-apanya. Iya, dalam